Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaifiatus Zahroh dengan NIM 201294041 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Susi Fitria Dewi, SOS, MSI, PhD. Baiklah, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membahas tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. A. Menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. 1. Menelusuri konsep negara. Apakah negara itu? Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, ada 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi suatu negara. A. Unsur tempat atau daerah. B. Unsur manusia, umat atau rakyat. C. Unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. 2. Menelusuri konsep tujuan negara. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan, tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda. Tujuan dari negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan mencapai keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan kesejahteraan. Yang kedua, pendekatan keamanan. 3. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten dan kota. B. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional, yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari, karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, hingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keberaneka-ragaman, dan berada dalam suatu keseragaman yang kokoh. Menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis, ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum. Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik demokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. 2. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut dengan filosofis Grundslag dari negara, ideologi negara, Sat Saidi. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar negara yang mengatur pemerintahan negara. Pada mulanya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang terkenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, tetapi Pancasila lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan.
yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 3. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. 1. Nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas atau sumber yang bersifat vertikal transcendental dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. 2. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersifat dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial yang bersifat horizontal dianggap penting bagi fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. 3. Nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. 4. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan cita-cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu harus memperoleh arti sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pasangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa, pada tanggal 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang resmi pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan bersumberkan kebudayaan, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya. Nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia. A. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. A. Dilihat dari kehidupan masyarakat. Terjadi kegambangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintah yang begitu cepat termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan di pihak lain. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntunan, nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset. B. Dalam bimbingan pemerintahan. Banyak muncul di ranah politik aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan jiwa kewarganegaraan. Terdapat fenomena perilaku aparatur negara yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. A. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. 4 kaidah penuntun dalam pembuatan hukum politik atau kebijakan negara yaitu 1. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teori. 2. Kebijakan hukum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya pembangunan demokrasi atau kedaulatan rakyat dan monokrasi atau negara hukum sekaligus. 3. Kebijakan hukum dan politik haruslah didasarkan pada upaya pembangunan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeberadaban. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirincikan sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun hukum tidak tertulis. 4. Merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara pada pelaksanaan pemerintah. B. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum sudah selayaknya menjadi ruh bagi berbagai
peraturan yang ada di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditegaskan pada alinea keempat terdapat kata berdasarkan yang berarti Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan.